Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Pada saat ini kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24 yang menyatakan, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup senantiasa ada dalam posisi suka dan duka, sedih dan bahagia. Dua sisi ini selalu hadir dalam kehidupan setiap kita. Dan hidup akan senantiasa mempertemukan kita dengan berbagai cobaan, dengan berbagai rintangan, dengan berbagai tantangan hari lepas hari. Kita akan selalu dijumpai dengan hal-hal tersebut. Dan hari ini dari bacaan kita dari Kisah Para Rasul secara khusus Paulus dan juga Silas, kita belajar tentang bagaimana ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka ada dalam pergumulan kehidupan, bahkan mereka masuk dalam penjara dan dibelenggu, mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka tetap datang kepada Tuhan di tengah pergumulan kehidupan yang mereka alami. Bahkan mereka tidak melupakan Tuhan di tengah-tengah kemalangan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Mereka tetap datang memuji, bahkan berdoa kepada Tuhan di tengah malam bersamaan dengan orang-orang hukuman lainnya. Dari kisah ini, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, kita mau belajar bersama bahwa ketika ada dalam pergumulan, ketika ada dalam satu sisi kehidupan kita, baik itu suka maupun duka, jangan kiranya hanya dalam sukacita saja kita berdoa dan memuji kebesaran Tuhan. Tetapi dalam pergumulan kehidupan sekalipun, mari datang puji agungkan namanya. Mari datang menyembah kepadanya. Di tengah-tengah masa pandemi saat ini ada begitu banyak pergumulan yang kita alami. Ada begitu banyak cerita yang membawa kita pada kesedihan, yang membawa kita pada pergumulan, yang akhirnya seringkali membuat kita mau menyerah akan kehidupan. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan bahwa dalam pergumulan sekalipun, mari berdoa, datang kepadanya, puji agungkan namanya. Seperti halnya yang dilakukan oleh Paulus dan juga Silas, memuji dan juga berdoa kepada Tuhan. Datanglah senantiasa kepadanya, berserah kepadanya, serahkan segala kekhawatiran, segala penderitaan, bahkan pergumulan yang kita hadapi hanya kepadanya. Percaya Dia akan menjawab semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak daripadanya saja. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah begitu banyak pergumulan yang kita hadapi, mungkin itu masalah ekonomi, mungkin itu masalah dalam pekerjaan kita. Ada orang-orang yang tidak menyukai kita, ada orang-orang yang akhirnya membenci kita. Ada begitu banyak pergumulan yang kita rasa saat ini karena pandemi bertambah sulit. Kita bingung bagaimana kita harus melanjutkan kehidupan di tengah-tengah masa pandemi ini.
Mari berdoa, ambil saat teduh kita, nyanyikan pujian kepadanya, serahkan hati kita yang benar-benar berserah kepadanya. Karena ketika kita berserah kepada Dia, saat itulah mungkin saja jawaban atas setiap doa dan permohonan kita akan dikabulkan sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya. Tapi ketika kita tidak datang kepada Dia, ketika kita hanya diam saja, bagaimana Tuhan akan menjawab doa kita? Ketika kita berpikir bahwa Tuhan sepertinya sudah tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Tuhan memang sudah tahu apa yang kita gumuli, tetapi Dia perlu setiap kita untuk memuji kebesaran-Nya, untuk senantiasa bersyukur bahwa kebaikan dan kemurahan tersebut ada dalam kehidupan setiap kita. Bukan karena Tuhan butuh pengakuan atas kebesaran-Nya, tetapi karena sudah sepatutnya kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan lewat nafas kehidupan ini kita syukuri lewat pujian dan doa kepadanya. Mari datang kepadanya, naikkan syukur dan doa kita kepadanya dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh bersama dikuatkan bahwa menghadapi pergumulan, bahwa menghadapi penderitaan, bahkan tantangan dalam hidup. Kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berserah kepada Tuhan, berdoa dan menaikkan pujian, memohon pertolongan dan waktu Tuhan membebaskan kami, memulihkan keadaan setiap kami, melepaskan kami dari belenggu yang ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.